Nggih, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahad Ilmi Al-Ukhwah Cabang Pacitan yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk melanjutkan belajar kita mempelajari bahasa Arab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, yang maha tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita sekalian keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran, demikian juga kemudahan di dalam kita mempelajari bahasa Arab ini, sehingga kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan, yakni kita bisa memahami agama kita dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang dipahami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian juga sebagaimana dipahami oleh para salafun soleh kita, para pendahulu kita yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf, afwan kepada antum semuanya. Mungkin hari ini ana izin datang terlambat karena ada suatu urusan, maka untuk mengisi sambil menunggu kedatangan ana harapkan antum bisa menyimak video ini dengan baik, kemudian setelah itu nanti mengerjakan soal-soal latihan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan murojaah, mengulang kembali pelajaran yang mungkin sudah antum pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya mungkin 3 tahun yang lalu. Ya, ini kita akan mempelajari kembali, murojaah kembali, yakni tasrif istilahi, ya tasrif secara mendatar atau secara horizontal
dari fi'il sulasi mujarot. Fi'il yang aslinya 3 huruf. Hanya saja kita akan mempelajari yang bina mu'tal, yang mana kita ambilkan yang bina nakis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita pelajari ya dalam pembahasan yakni al-fi'lu binadhari ila bunyatihi, fi'il ditinjau dari bangun akhirnya ya terbagi menjadi 2. Ini fi'il yang sahih dan fi'il yang mu'tal. Adapun yang fi'il yang sahih terbagi menjadi 3. Apa? Yang pertama fi'il sahih salim. Yang kedua sahih mahmus. Kemudian yang ketiga adalah sahih yakni mudho'af. Jadi ada salim, kemudian mudho'af, kemudian mahmus. Adapun untuk yang fi'il yang mu'tal ya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah misal. Ya, fi'il atau kata kerja yang huruf ilahnya terletak di awal, berarti di huruf fa fi'ilnya. Kemudian yang kedua apa? Yakni ajwaf. Yani fi'il yang huruf ilatnya terletak di tengah, yang di ain fi'il. Kemudian yang ketiga adalah misal. Ya, nakis ya, yang tadi pertama tadi misal, kemudian yang kedua ajwab, kemudian yang ketiga nakis. Yani fi'il yang huruf ilatnya terletak di akhir fi'il, berarti di huruf ain fi'ilnya. Kemudian yang keempat dan kelima yakni bina lafifaini, 2 lafif. Ya. Lafifun mafruk dan lafifun makrun. Kalau lafif mafruk, ya mafruk artinya berpisah. Berarti huruf ilatnya di fa dan ain fi'ilnya. Adapun kalau makrun, sebagaimana arti dari makrun, yani apa? Yang berdekatan, ya. Yang berdekatan. Berarti apa? Fi'il yang ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan murojaah yakni tasrif istilahi dari fi'il sulasi mujarot yang bina nakis. Berarti apa pengertiannya? Nakis ya fi'il yang harokat ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Ya, ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Yang mana nakis itu terbagi menjadi 2. Ada nakis wawi dan ada nakis ya iya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Silahkan antum bisa buka ya di buku Mukhtarat Qawaidul Lughah Arabiyah halaman 118 sampai nanti ya 123, karena insya Allah kita akan ya murojaah 2 bab. Ini bab pertama dan bab kedua. Bisa juga nanti antum sambil menyimak ya file PDF yang nanti insya Allah akan kita share ya lewat grup ya atau lewat Mas Tetes ya. Ya, kita mulai ya. Tasrif istilahi fi'il sulasi mujarot bina nakis ya, bab yang pertama ya. Ini bab yang pertama. Fa'ala apaan keliru ya, bukanya keliru. Nah, yang ini ya. Yang bab pertama ini fa'ala ya ulu ya, ini bab pertama.
Bisa dilihat buku mukhtaratnya halaman 118 nanti sampai 121 ya. Ya. Seperti biasa kita lihat terlebih dahulu yakni wazannya terlebih dahulu ya. Kita lihat wazannya. Wazan aslinya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini wazan aslinya kalau binanya sahih. Nah, sekarang kita akan masuk ya mentasrif fiil-fiil ya atau contoh-contoh fiil yang masuk bina nakis yang ada di halaman 118 sampai 121 ya. Halaman 118 sampai 121 ya. Di sini ya penulis yakni Al-Ustadz Rafiq bin Ghufran Ta'ala beliau membawakan ada ya 9 contoh ya. Yang pertama, contoh yang pertama yang paling depan di halaman 118-19 ini apa? Fiilnya adalah goza. Ya, goza. Berarti di sini apa, ikhwan? Ini di sini tertulis di buku mutat apa? Nakis wawi ya, nakis wawi. Jadi di bab yang pertama ini apa? Nakisnya adalah nakis berupa nakis wawi, bukan nakis ya'i. Berarti ya, berarti dari 9 contoh yang ada di sini, berarti nanti apa? Aslinya itu dia adalah ya huruf aslinya, ain fiilnya itu aslinya adalah wawu ya. Karena apa? Namanya nakis wawi ya. Maka di sini contohnya adalah goza. Maka apa? Goza itu aslinya adalah gozawa. Gozawa. Ya, mengikuti wazan apa? Fa'ala ya, gozawa. Gozawa ya, gozawa ya. Di mana di sini apa ya, nih iklal secara ringkasnya ya, gozawa huruf wawu ya. Wawu ini adalah huruf ilat, huruf yang berpenyakit. Terus di sini dikasih harokat ya, harokat. Maka apa? Maka ya ini nggak sesuai ya, nggak sesuai. Maka apa? Kemudian apa? Disukun ya, namanya apa? Namanya sakit ya, istirahat. Bukan malah disuruh bergerak atau bekerja. Menjadi apa? Gozau. Nah, gozau ini apa? Ini sikol berat. Ya, maka diganti apa? Goza. Ya, ini ringkasnya seperti itu ya. Maka demikian juga apa fiil-fiil yang lainnya. Da'a berarti apa aslinya? Da'awa. Ya. Tala, talawa. Roja, rojawa. Khoto, khotowa. Bada, badawa. Khola, kholawa. Ala, alawa. Naja, najawa. Nah, itu nanti akan kelihatan ketika apa? Di fi'il mudhari. Kelihatan. Ya, kelihatan akan nampak. Ya, contohnya umpamanya apa? Goza. Fi'il mudhari'nya apa, ikhwan? Yagzu. Yagzu. Ya. Yagzu. Ini kelihatan wawunya. Cuma di sini memang apa? Di sini sudah gantian, ikhwan. Fi'il madinya sudah gantian. Asalnya apa? Goza asalnya gozawa. Demikian juga fi'il mudhari. Yagzu itu asalnya adalah yakzu. Nah, ikut tulisan apa? Yaf'ulu. Nah,
Ya zu. Asalnya adalah yakzu. Kenapa? Ikut wazan ya yafulu yakzu. Ini juga sama. Ya, sama. Ya. Apa? Waw adalah huruf ilat, huruf yang berpenyakit. Kok dikasih harokat domah? Maka apa? Sukun. Ya, su. Menjadi gini ya, ya, disukun. Ya. Ya itu ya, itu namanya apa? Namanya nakis wawi. Karena apa? Asalnya adalah huruf wawu. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita coba ya. Coba kita lihat tasrifan dari fiil yang pertama yang dicantumkan di buku Muhtarat halaman 118 sampai 119. Ini goza. Ya, antum perhatikan. Goza yagzu goswan gozin magzuun uzu latagzu magzan migzan. Ya. Di sini apa? Nah, di sini kelihatan. Di masdar ini kelihatan ini ya. Dia ikut wazan fa'lan. Gos wan. Nah, kelihatan kan wannya kelihatan. Ya, kalau di film mati kan nggak kelihatan. Goza. Ini meskipun di sini alif, ya kita harus tahu sebetulnya adalah alif di sini gantian dari huruf wawu. Goswan, fa'lan. Nah, ini kelihatan ya. Fa'ilun, nah isim fa'ilnya gozin. Nah, gozin. Gozin. Ini kalau apa? Kalau nakiroh. Ya toh, tidak ada alif lamnya. Sebagaimana sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran di awal. Ini apa? Al-ismu binadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunannya. Yani isim mangkus. Nah, isim mangkus itu apa? Kalau nakiroh gozin. Nah, tapi kalau nanti ada alif lam, nah nanti muncul al-gozi. Ya, al-gozi. Yaknya, ada yaknya ya. Ada yaknya. Gozin, magzuun, uzu, latagzu, magzan, migzan. Ya, baik. Sekarang kita lihat ya beberapa contoh yang dibawakan oleh, ya ini penulis Ustadz Ainur-Rafiq Gufron Ta'ala. Ya. Antum lihat di halaman 120 sampai 121 ya. Di situ ada 8 contoh. Yang pertama, da'a. Apanya da'a? Menyeru. Ya, menyeru. Bisa juga bermakna apa? Berdoa. Ya, kenapa berdoa itu menggunakan da'a? Ya, karena menyeru kepada Allah. Ya, memanggil kepada Allah. Allahumma, ya Allah. Rabbi, wahai Rabbku. Kan namanya apa? Menyeru, memanggil Allah. Da'a bisa bermakna menyeru, bisa bermakna berdoa, bisa juga bermakna apa? Berdakwah. Da'a ya da'u dakwatan da'in. Ini aslinya in ya ini Pak. Ini kurang jelas ini ya. Seperti ini juga gozin, da'in, mada'uun, uda'u, latada'u, mada'an, mida'an. Ya. Contoh yang kedua. Yang ketiga, tala. Ya, tala. Tala yatlu tilawatan. Talin matluun. Utlu la tatlu matlan mitlan. Nah. Berarti apa artinya tilawatan? Ya. Pembacaan. Ya, kita sering mendengar mendengar tilawatul Quran. Ya, tilawatul Quran ya. Berarti apa? Pembacaan Al-Quran.
Atau bisa juga kita menggunakan apa? Ya, fi'il qoro'a. Ya, membaca itu bisa menggunakan tala, bisa menggunakan qoro'a. Ya. Ini sinonim ya. Tala yatlu tilawatan. Kalau qoro'a yakro'u kiro'atan. Talin matluun utlu latatlu matlan mitlan. Ya. Kemudian contoh yang keempat, yakni roja, artinya mengharap. Roja yarju rojaan, rojin marjuun, urju latarju, marjan mirjan. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah yang kelima, yakni khoto. Ya. Khoto artinya melangkah. Ya. Khoto yaktu khutwatan. Khotin maktun uktu lataktu makton mihton. Ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan khutwatan artinya apa? Ya, khutwatan langkah. Langkah. Kemudian yang keenam, yakni bada. Bada artinya tampak. Bada ya bedu, buduan, badin madeun, ubedu, lata bedu, mabedan, mibedan. Kemudian yang ketujuh, yakni khola. Ya, khola artinya sunyi. Bisa bermana sunyi, bisa bermana sepi, bisa bermana kosong. Ya. Khola yakhlu khuluwan. Kholin makhluun ukhlu la takhlu makhlan mikhlan. Ya. Kemudian yang kedelapan, ala ya'lu uluwan. Ya, uluwan. Alin ma'luun u'lu la ta'lu ma'lan mi'lan. Kemudian contoh yang terakhir yang 9, najah, artinya selamat. Ya. Najah yanju najatan. Ya. Najin manjuun unju latanju manjan minjan. Ya, kita sering mendengar ya kata ma'akumu an-najah. Ya, semoga apa? Keselamatan, keberhasilan bersama kalian. Najah ya, selamat, berhasil. Nah, baik, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ya. Sekarang coba kita artikan ya contoh yang pertama, yakni goza. Kalau kita bisa mengartikan yang pertama ini, berarti nanti apa? Yang lainnya apa? Lainnya berarti mengikuti. Goza, apa artinya goza? Telah berperang. Yagzu, sedang atau akan berperang. Gozwan, peperangan. Gozin, yang berperang. Magzuun, ya, yang diperangi. Ugzu, peranglah. La tagzu, jangan berperang. Magzan, ya, waktu berperang atau tempat berperang. Kemudian migzan, apa? Alat untuk berperang. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Untuk memperdalam ya pemahaman kita nanti untuk yang bab pertama ini, nanti silahkan antum ya kerjakan ya di sini latihannya. Di sini latihannya ada ya, yang pertama istilah titik-titik seperti ada ya, contohnya di sini ya. Qadin isim fa'il, maqdon ya ismu zaman. Nah, kalau ada pertanyaan ya, sebentar, ini keliru ya. Saya bukanya keliru. Yang ini. Ini tadi yang bab kedua. Yang pertama ya contohnya apa?
Najin ya. Ismul fa'il jawabannya. Makhton isim zaman. Kalau ada pertanyaan, ubedu apa? Fi'il amar ya. Ini soal yang pertama. Yang kedua, isilah titik dalam tabel seperti contoh yang ada. Contohnya apa? Ismul fa'il min roja. Jawabannya rojin. Yang kedua, ismul makan min da'a. Jawabannya mad'an. Yang ketiga ini, ismu alat min ala. Apa tadi alatnya? Ala artinya tinggi. Jawabannya apa? Me'lan ya. Kemudian yang ketiga ya, artikan kata-kata berikut ini ya. Contohnya dain. Apa artinya? Yang menyeru ya. Atau yang berdoa, atau juga kan penyeru. Penyeru. Yang berdoa atau yang berdakwah atau dai ya. Adapun yang keempat, ini antum nanti mengisi tabel di berikut ini. Berarti apa? Ini latihan menulis. Ya, latihan menulis ya. Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan kepada antum semuanya ya. Pelajaran sorab itu apa? Harus dihafalkan baik secara lisan maupun tulisan ya. Nanti silakan antum kerjakan ya di buku tulis ya. Baik, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan ya ke bab yang kedua ya. Ya, tasrif istilahi fi'il sulasi mujarrad bina nakis. Ya, bab yang kedua ya. yakni fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'ilu. Antum lihat di buku Mutarat halaman 120 sampai 123 ya. Halaman 120 ya sampai 123. Ya. Kalau yang tadi bab pertama namanya apa tadi? Nakis apa tadi? Nakis wawi. Karena apa? Huruf ilatnya itu apa? Huruf ilatnya berupa huruf wawu. Ain fi'ilnya berubah apa? Berupa huruf wawu. Adapun yang bab kedua ini adalah namanya nakis ya'i. Kenapa? Karena ain fi'ilnya itu berupa huruf ya. Sehingga disebut apa? Dengan nakis ya'i ya. Di sini ya penulis yakni Al-Ustaz An-Rafiq bin Ghufran Ta'ala, beliau membawakan di sini ada 9 contoh. Kemudian di sini saya tambahkan ya. Ini yang ke-10 ini tambahan dari saya. Yang pertama contohnya adalah saro. Ya, saro artinya berjalan malam. Nah, di situ belum ada artinya, silakan antum tulis ya, berjalan malam. Saro artinya berjalan malam. Antum perhatikan di sini ya, saro ya. Di sini terakhirnya ain fi'ilnya ini bukan ya, ini namanya alif ya. Namanya alif bengkong ya. Bahasa Arabnya apa? Alif namanya alif layina. Alif itu terbagi menjadi dua, ada alif qaimah, ini alif tegak, alif layina, alif bengkong. Nah, di sini apa? Di sini ya asalnya itu adalah dari apa? Dari ya. Berarti asalnya saro asluhu. Aslinya apa, kawan? Saroya. Ya, saroya. Ya. Nah, nanti biar apa? Yang lainnya antum bisa memahaminya. Ya. Saro ya, itu asalnya apa? Saroya. Oh, keliru ya. Saroya. Tulisannya keliru ya. Saroya. Asalnya gini. Saroya. Kemudian di sini apa? Seperti yang tadi. Ya, itu termasuk apa? Huruf ilat. Huruf yang berpenyakit. Orang berpenyakit kok disuruh bergerak? Kan harokat kan bergerakan.
Nah, maka apa? Disukun ya. Sukun artinya diam ya. Orang yang sedang sakit apa? Suruh istirahat, bukan malah suruh kerja. Maka apa? Enggak bisa. Nah, menjadi apa? Menjadi disukun dulu ya. Saro menjadi saroe. Ya, saroe. Saroe. Nah, ini orang Arab ini sikol ya. Sikol artinya itu berat. Orang Arab mau ngomong saroe itu berat. Ya, setelah rok kok apa? Setelah rok kok iya. Harusnya apa? Setelah rok itu ya alif. Setelah kasroh ya. Setelah wau doma itu baru apa? Baru namanya munasib, cocok ya. Nah, maka diganti. Setelah a fatkah kok ya, maka diganti apa? Diganti alif. Ya. Saro. Nah, itu asal usul apa? Saro. Baik. Baik, mari kita tasrif. Ya, kita lihat ya. Tasrifan dari saro ya. Saro yasri siroyatan sarin masriun isri latasri masron misron. Ya. Kemudian di sini ada 9 contoh ya. Nah, ini ada yang salah ya, salah ketik ya. Ya, ini contoh yang kedua, ya ini ata. Antum lihat di halaman 122 sampai 123 ya. Ata artinya datang. Ya, berarti apa? Sinonim dengan apa? Ja'a ya. Datang itu bisa apa? Ata, bisa apa? Ja'a. Ata yakti ityanan atin maktiyun. Nah, ini fi'il amalnya keliru ya. Salah ketik. Bukan iti, tapi yang betul ikti. Ya, ikti, la takti, maktan, mektan. Ya, nanti silakan yang lainnya apa? Nanti antum tasrif sendiri ya. Ya, baka, menangis, roma, melempar, kodo, memutuskan, aso, durhaka, daro, mengetahui, kafa, memadai, bana, mendirikan. Kemudian saya tambahkan satu fiil, jaro. Jaro artinya mengalir ya. Baik ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, nanti kalau antum sudah hafalkan ya, antum pelajari dan antum hafalkan, nah nanti dilanjutkan apa? Soal latihannya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya latihan apa? Bab yang kedua. Ya. Di sini ada 4 bentuk ya. Sama seperti yang tadi latihan pertama. Ya. Isilah titik-titik seperti contoh yang ada. Contohnya qadin. Nah, qadin. Apa namanya qadin? Nah, qadin yang memutuskan. Berarti namanya apa? Ismul fa'il. Yang kedua, maqdon. Maqdon berarti apa? Waktu memutuskan. Maka apa? Namanya isim zaman. Yang ketiga, yarmi. Apa jawabannya? Ya, betul. Al-fi'lul mudhari. Nah. Kemudian latihan yang kedua, isilah titik-titik dalam tabel seperti contoh yang ada. Contohnya apa? Ismul fa'il min qodo. Apa? Jawabannya apa? Qobin. Ya, betul. Terus, ismul makan min qodo. Jawabannya apa? Makdon. Nah, coba sekarang nomor 3, coba. Ismul alati min baka. Apa jawabannya, kawan? Ya, jawabannya berarti apa? Mebekan. Ya, sama dengan apa tadi? Sama dengan misron. Berarti apa? Mebekan. Nanti silakan antum. Ya. Terus yang nomor 3. Ini artinya ya. Artikanlah kata-kata berikut ini. Contohnya apa? Bukaan. Berarti apa yang di sini? Bukaan artinya. Ya. Tangisan, atau bisa juga dikatakan apa? Hal menangis. Terus yang kedua apa? Romin. Apa artinya romin? Ya, yang melempar atau pelempar.
Nah, silakan latihan dilanjutin ya. Kemudian latihan yang keempat, yang terakhir, ini adalah latihan antum untuk latihan menulis ya. Menulis ya. Tasrif istilahi dari fiil-fiil yang bab kedua ya, yang masuk bina nakis yai. Ya, silakan nanti antum tulis ya minimal 1 kali ya, minimal 1 kali, sehingga nanti antum terbiasa untuk ya ini apa? Untuk ya ini menulis ya. Ya. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Demikian saja yang dapat kita pelajari ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi nanti tolong ya antum simak video ini sampai selesai, kemudian mohon nanti dikerjakan soal latihannya ya di buku tulis. Demikian naktafi bihadza qadar, nastatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.